Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Sekar, NPM 181000390. Di sini saya akan mempresentasikan legal memorandum yang saya buat, yaitu mengenai tanggung jawab hukum PT Asuransi Jiwasraya atas kasus gagal bayar klaim asuransi yang dibuat guna untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah hukum asuransi. Baik, kita masuk ke dalam latar belakang pemilihan masalah hukum. Di masa kini, pada hakikatnya asuransi memegang peranan yang sangat penting, karena di samping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan terjadi pada nasabah, asuransi juga memberikan dorongan yang sangat besar dalam sektor ekonomi di Indonesia. Dalam sebuah perusahaan asuransi sendiri, penilaian terhadap baik buruknya kinerja perusahaannya dapat dilihat dari laporan keuangan. Dalam kenyataan yang terjadi, pada saat ini ada salah satu perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jiwasraya yang melakukan kecurangan pelaporan dengan menggunakan cara window dressing. Window dressing sendiri ini adalah merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk memoles laporan keuangan, yang mana dalam laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya menunjukkan bahwa pihak perusahaan telah membeli beberapa saham dengan fundamental buruk untuk memasukkan keuangannya sehingga berimbas pada gagal bayar klaim asuransi para pemegang polis. Dari uraian tersebut, maka penulis tertulis untuk membuat pandangan hukum legal opinion terhadap para petanggung atau nasabah pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya berupa legal memorandum dengan judul Tanggung Jawab Hukum PT Asuransi Jiwasraya atas kasus gagal bayar klaim asuransi. Kita masuk ke dalam fakta hukum dan identifikasi hukum. Di fakta hukum yang pertama yaitu PT Asuransi Jiwasraya digugat perihal penundaan kewajiban pembayaran hutang. PT Asuransi Jiwasraya digugat oleh nasabahnya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait penundaan kewajiban pembayaran utang. Para penggugat dalam gugatannya yaitu adalah Ruth Teresia dan Tommy Yusman dengan nomor perkara 170/Perdata Strip PKPU /2021/PN Jakarta Pusat. Adapun tagihan dari kedua penggugat adalah sekitar 17 miliar. Lalu fakta hukum yang kedua yaitu gagal bayar klaim asuransi yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya terjadi karena adanya kejahatan korporasi. Kejaksaan Agung menahan 5 orang yang diduga terlibat kasus Jiwasraya. Penahanan dilakukan berdasarkan hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan bahwa adanya dugaan kejahatan korporasi dalam pengelolaan perusahaan yang melibatkan jajaran direksi, manajer, dan pihak lain di luar perusahaan. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam identifikasi fakta hukum. Identifikasi fakta hukum yang pertama yaitu mengenai apakah hak keperdataan para tertanggung menjadi hilang akibat terjadinya gagal bayar yang dilakukan oleh pihak penanggung atau PT Asuransi Jiwasraya. Lalu yang kedua, apakah perbuatan gagal bayar si penanggung ini melanggar prinsip utmost good faith. Lalu yang ketiga yaitu mengenai bagaimana tanggung jawab hukum PT Asuransi Jiwasraya akibat tidak terpenuhinya kewajiban klaim para nasabah ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam penelusuran dokumen. Untuk menunjang dalam penyusunan legal memorandum ini diperlukan data sehingga dilakukanlah penelusuran dokumen untuk menemukan data tersebut. Dalam penemuan data ini terbagi menjadi dua yaitu legal research dan legal audit. Dalam legal research ini di dalamnya terdapat KUH Perdata, KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, lalu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Kita masuk ke dalam legal audit, yaitu proses menelaah sumber perundang-undangan yang tercantum dalam legal research untuk mencari dasar hukum yang relevan. Yang pertama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada hakikatnya, asuransi merupakan suatu perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya ini, dapat dinilai bahwa perjanjian antara pemegang polis dan perusahaan itu dianggap sah dan mengikat, sehingga dari perjanjian tersebut nantinya akan menimbulkan suatu akibat hukum. Dalam pasal 1338 KUH Perdata ini diatur mengenai akibat hukum dari suatu perjanjian yang sah. Di dalamnya menjelaskan bahwa yang pertama,
Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lalu yang kedua, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dan yang ketiga, suatu perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan etikat baik. Selanjutnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang pertanggung dengan menerima suatu premi untuk menggantikan kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Maka berdasarkan dari definisi tersebut, kita bisa melihat bahwa di dalam definisi asuransi tersebut terdapat 3 unsur, yaitu yang pertama premi asuransi, yang kedua polis asuransi, dan yang ketiga yaitu klaim asuransi. Maka perjanjian asuransi dianggap sah apabila 3 unsur tersebut sudah terpenuhi. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Akibat dari kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya ini, total kerugian mencapai 16,81 triliun. Jumlah perhitungan tersebut mengacu pada hasil audit BPK. Kerugian tersebut berdampak pada ketersediaan dana untuk melakukan pembayaran klaim yang diajukan oleh nasabah. Terkait dengan hal tersebut, menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, bahwa pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada perusahaan asuransi yang ditimbulkan oleh pihak pengendali. Pengendali yang dimaksud yakni pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kompetensi menentukan direksi, dewan komisaris dalam badan hukum yang berbentuk koperasi atau usaha bersama. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, pengendali PT Asuransi Jiwasraya adalah negara. Pemerintah yang merupakan perwakilan negara bertindak sebagai pengendali yaitu karena PT Asuransi Jiwasraya adalah BUMN, yang dimana pemegang saham terbesarnya yaitu pemerintah. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ditinjau dari pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas ini, bahwasannya pemegang saham ini tidak bertanggung jawab sampai harta pribadi di atas segala pemeriksaan yang dibuat oleh perseroan maupun kerugian yang diderita oleh perseroan. Tanggung jawab pemegang saham hanyalah sebatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya saja, sehingga tanggung jawab dibebankan penuh kepada badan hukum yaitu PT Asuransi Jiwasraya. Namun, tanggung jawab atas pemegang saham ini dapat dihapuskan apabila terbukti terjadi hal-hal yang tertera pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang pertama yaitu mengenai persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum tentu atau tidak terpenuhi. Yang kedua, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan etikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Lalu yang ketiga, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Atau yang keempat, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung ataupun secara tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan tersebut tidak cukup untuk melunasi utang dari perseroan itu. Sehingga dapat disimpulkan apabila terbukti pemegang saham telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi, maka pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawabannya. Lalu selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam menyelesaikan persoalan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya, pemerintah haruslah memegang prinsip dan asas bertindak yang cermat. Asas kecermatan atau principle of heartfulness dimaksudkan sebagai asas yang mengandung artian bahwasannya suatu keputusan atau tindakan haruslah berdasarkan pada sumber informasi dan dokumen yang komplit untuk mendukung legalitas, sehingga keputusan atau tindakan yang terkait disiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan atau dilakukan. Hal-hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam menangani kasus PT Jiwasraya ini adalah mendorong proses hukum pidana yang terjadi dalam pengelolaan PT Asuransi Jiwasraya, mengganti kepengurusan atau direksi BUMN, dan mendukung program-program direksi baru termasuk melakukan penyelamatan. Melakukan penyelamatan ini menggunakan dengan opsi restitusi.
Pengertian restitusi sendiri dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ialah suatu upaya yang dilakukan dalam rangka penyihatan BUMN sebagai langkah strategis untuk membenahi kondisi internal perusahaan dengan memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga berdasarkan dari definisi tersebut, kita bisa menilai bahwa restitusi ini merupakan proses penataan ulang suatu perusahaan, meliputi komposisi modal perusahaan, agar performa perusahaan ini menjadi lebih sehat. Selanjutnya yaitu alat analisis. Alat analisis yang akan digunakan penulis dalam memecahkan permasalahan yang terkait dalam identifikasi masalah, penulis akan menggunakan interpretasi hukum dan penafsiran hukum. Interpretasi hukum itu sendiri diartikan sebagai suatu upaya untuk menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan suatu persoalan. Selanjutnya penafsiran hukum. Penafsiran hukum ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. Selanjutnya kita masuk ke dalam ulasan hukum untuk menjawab dari identifikasi hukum yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama yaitu mengenai hilangnya hak keperdataan para tertanggung karena terjadinya gagal bayar secara sepihak oleh penanggung. Nah, asuransi sendiri ini didefinisikan sebagai suatu perjanjian timbal balik. Artinya bahwa penanggung memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian terhadap apa yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Apabila si tertanggung telah memenuhi kewajibannya yaitu membayar premi terkait kepada perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, dalam pasal 1338 KUH Perdata diatur mengenai akibat dari suatu perjanjian, yang dalam pasalnya menyebutkan bahwa yang pertama, semua perjanjian itu dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lalu yang kedua, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Lalu yang ketiga, suatu perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan oleh etikat baik. Ulasan hukum yang kedua yaitu mengenai prinsip utmost good faith yang telah dilanggar oleh pihak penanggung yaitu PT Jiwasraya. Prinsip utmost good faith sendiri diartikan sebagai kewajiban dari para pihak untuk memberitahukan sejelas-jelasnya kepada satu sama lain antara para pihak mengenai fakta-fakta yang terkait dengan perjanjian asuransi, baik mengenai objek dari perjanjian tersebut ataupun mengenai term and condition yang harus diambil oleh para pihak. Dalam pasal 251 KUHD menyebutkan bahwa semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung meskipun dilakukan dengan etikat baik yang sifatnya sedemikian sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan atau tidak diadakannya dengan syarat-syarat yang sama bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua itu, hal itu membuat pertanggungan itu menjadi batal. Lalu selanjutnya ulasan hukum yang ketiga yaitu mengenai tanggung jawab hukum PT Asuransi Jiwasraya akibat tidak terpenuhinya kewajiban klaim dari penanggung. Tanggung jawab yang dapat dilakukan terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya adalah dengan dilakukan restitusi. Program restrukturisasi polis sebagai upaya penyelamatan terhadap dana nasabah yang mengalami gagal bayar oleh PT Asuransi Jiwasraya merupakan opsi dengan kerugian paling rendah bagi nasabah. Program restrukturisasi dilakukan penataan ulang pada perusahaan asuransi dengan maksud untuk menyelamatkan dana nasabah dengan menjaga keberlangsungan manfaat polis. Program yang merupakan hasil dari keputusan antara pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian BUMN bersama dengan perwakilan DPRD diambil dalam rangka menyelamatkan seluruh polis Jiwasraya. Selanjutnya kita masuk pada bagian terakhir yaitu kesimpulan. Hak keperdataan para pihak tertanggung tidak akan hilang hanya karena salah satu pihaknya tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian. Karena dalam perjanjian itu sendiri, polis asuransi dianggap telah mengikat kedua belah pihak, baik tertanggung maupun penanggung. Tidak terpenuhinya kewajiban salah satu pihak tersebut jelas telah melanggar salah satu prinsip asuransi, yaitu prinsip utmost good faith, yaitu etikat baik.
Sehingga dengan ini, maka PT Asuransi Jiwasraya atau pihak penanggung harus melakukan tanggung jawab hukum terkait kasus gagal bayar ini. Yang mana menurut penulis, tanggung jawab hukum itu harus terlibat unsur tanggung jawab dari pemerintah di dalamnya. Karena PT Asuransi Jiwasraya sendiri ini merupakan salah satu perusahaan dari BUMN. Selanjutnya mengenai rekomendasi. Dalam kasus tidak terpenuhinya klaim pembayaran asuransi ini, pertanggungjawaban sudah seharusnya melibatkan pemerintah, di mana yang kita tahu bahwa PT Asuransi Jiwasraya sendiri ini merupakan suatu perusahaan BUMN. Adapun salah satu pertanggungjawaban pemerintah dalam kasus ini adalah dengan melakukan restrukturisasi perusahaan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai legal memorandum yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.